Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Alam Kedua. Cerita ini ditulis oleh Ini Tali Putri. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Alam Kedua. Si Lydia berujar panjang lebar, membuat Raga menatapnya sengit. Seolah melalui tatapan itu Raga berkata, "Siapa kapten, siapa yang nentuin? Jadi pembagian tim menjadi 3. Ya lo tugasnya paling berat karena nyawa Acaira dan Arifah tanggung jawab lo." Raga yang menjawab dari sekian banyak manusia yang Arthur lempari pertanyaan. Gak ada yang lebih berat, semuanya berat. Tim penembus sinar matahari berat tugasnya karena terlambat sedikit saja Acaira dan Arifah jadi taruhan. 3 pengumpan berat juga nyawa taruhannya. Tim pengambil prasasti apalagi, resikonya adalah bertemu sang tuan rumah troll. Apabila terlambat mengambil prasasti, jadi kalian semua harus semangat. Sila menekuk lengannya, menampilkan otot bisepnya yang rata. Kode memberi semangat, semua yang ada di ruangan bersorak menyorakan semangat. Sekarang kalian semua bisa kembali ke kamar, beristirahatlah. Semua tim kembali ke kamar masing-masing, menikmati tengah malam di mana vampir justru tengah bekerja keras. Lu yakin? Alvin membuka suara saat hanya tersisa dia dengan Acaira di lorong depan kamar. Gadis itu hanya mengangguk mantap. Hati-hati ya. Jeon memberi semangat pada Sila yang sudah bersiap menutup pintu kamar. Hanya kepalanya saja yang ia munculkan. Gadis berponi itu tersenyum manis mengangguk kemudian menutup pintu kamar. Setelahnya Jeon beranjak dari depan kamar Sila. Kalau troll datang, usahakan jangan pisah dengan Raga. Pokoknya harus tetap hati-hati. Kini Alzio yang menasihati Sylvia. Sepertinya di antara 5 pasang sejoli, hanya Arthur dan Anifa yang satu tim. Lihat saja, Anifa bahkan menemani gadang sang vampir di ruang tengah. Entah apa yang mereka bicarakan, yang pasti ada sesuatu yang lucu sehingga mereka tidak berhenti tertawa. Begitulah pikir Lydia dan Raga. Lydia, Raga. Oh ya, jangan lupakan sejoli itu. Keduanya hanya mematung di antara lorong menuju kamar dengan ruang tengah, menyaksikan para sahabatnya yang membuat mereka berdua diabetes. Aneh, ketiga sahabat gue sekarang jadi 4 dengan Arthur. Nasib mereka mujur. Badannya ia sandarkan di tembok lorong kamar bergaya dingin. Padahal gadis di depannya lebih dingin lagi. Lydia yang sejak tadi mengamati Acaira dan Alvin kini berbalik menatap Raga. Emang nasib lo kurang apanya? Lo anak orang berkecukupan, gak kurang duit, kurang kasih sayang. Nyokap bokap lo masih hidup di alam sana, gak sendirian seperti Sila. Kurang mujur karena suka sama cewek galak, dekat sedikit ditendang, gak ada manis-manisnya. Lagi-lagi Raga memotong. Setelah mengatakan kalimatnya, ia pergi lebih dulu menuju kamarnya. Sedangkan Lydia hanya menatap kepergiannya datar. Detik kemudian, gadis itu tersenyum saat kalimat Raga terulang. Sadar dirinya mulai aneh, Lydia menampar pipinya pelan lalu pergi menuju kamarnya. Ternyata Arthur dan Anifa yang masih di ruang tengah memperhatikan gelagat Lydia. Kompak mereka berucap, aneh. Malam berganti siang. Kata siang terik tidak berlaku di tempat ini. Pasalnya siang dan malam hanya dibedakan dengan aktivitas vampir saja. Ke-10 anak manusia itu bersiap berkumpul di depan kastil sebelum terpecah menjadi 3. Jeon! Pemuda itu masih saja berani ngaret, padahal di timnya ada Lydia. Jeon keluar dengan wajah khas seorang bangun tidur.
Semua tim sudah berkumpul, mari kita mulai perjalanan ini. Jangan lupa keselamatan yang paling utama. Jika kita gagal mengambil prasasti hari ini, masih ada hari esok. Yang terpenting semuanya aman dan selamat. Semangat semuanya. Kompak 10 orang itu berseru setelah melakukan high five bersama. Rombongan Lydia terdiri dari 4 orang. Dia dan Alvin sebagai pembaca mantra, Alzio dan Jeon sebagai pemegang cermin raksasa. Rombongan mereka bergerak ke arah selatan. Rombongan kedua terdiri dari 3 orang. Achaira, Anifa sebagai pemancing, lalu Arthur sebagai penjaga ketiganya menuju ke tengah hutan. Rombongan terakhir terdiri dari 3 orang juga. Mereka bertugas untuk mengambil prasasti saat troll mulai lengah dan keluar karena pancingan Achaira dan Anifa. Di rombongan ini ada Sila, Selivia, dan Raga. Mereka menuju arah barat daya. Arah itu arah lumayan panjang menuju goa. Dan tentunya posisi tim pemancing akan lebih dulu diendus oleh troll. Jadi kemungkinan besar aroma darah Sila dan Selivia tidak akan memancing kembalinya troll. Berapa kilometer lagi? Alzio bertanya setelah tangannya terasa mau patah karena sejak tadi membawa cermin raksasa. Hanya berdua dengan Jeon. Rekannya Jeon juga melempar pertanyaan yang sama. Alvin menoleh mengalihkan fokusnya dari peta. Dia ingin tertawa sebenarnya melihat ekspresi Alzio. Tapi pemuda itu masih menghargai perjuangan kedua sahabatnya. 2 kilometer lagi. Hah? Kompak keduanya berseru kaget. Hal itu justru mengundang gelak tawa Alvin dan Lydia sang juru peta. Kalian mudah sekali dibohongi Alvin. Tinggal 2 meter sih ya. Tuh. Lydia menunjukkan pohon dengan akar yang muncul ke permukaan tanah. Pohon yang begitu besar dan pastinya sangat rimbun. Tuliskan mantra cepat. Alvin mulai lincah menggoreskan tinta hitam di atas kertas persegi. Meski pikirannya kadang terbagi pada keadaan Achaira. Kertas persegi itu tersodor. Lydia segera menariknya kemudian menyatukannya dengan yang ia punya. Langkah berikutnya, ia menempelkan benda tersebut di batang pohon yang besarnya sudah seperti 2 kali lebar perumahan elit. Ada cahaya yang muncul membentuk lengkungan indah. Hal ini sedikit membuat Alvin dan Lydia bingung. Pasalnya mantra penebang tidak memiliki cahaya. Sedangkan Jeon dan Alzio yang tidak tahu apa-apa hanya takjub melihat indahnya cahaya yang melintas seperti menari di atas mereka. Tak butuh waktu lama puluhan ekor monyet datang secara ajaib. Beberapa hewan berbulu itu bahkan memanjat tubuh Jeon, menjambak ke rambut Alzio, berharap menemukan kutu di kepala pemuda itu. Lydia yang lebih dulu berhasil menghalau para monyet menatap lemah ke arah Alvin. Dia tidak bisa marah karena Lydia tahu perasaan Alvin. Pemuda itu pasti sangat khawatir dengan Achaira hingga salah fokus begini. Alvin. Lydia memberi kode. Keduanya kembali asik berkutat dengan tinta dan kertas. Berusaha fokus meski sekarang Lydia ikutan tidak fokus karena memikirkan Raga. Raga. Yang benar saja. 2 kertas yang sama tapi ditulis oleh 2 orang yang berbeda itu kini disatukan kembali. Giliran Alvin yang menempelkannya. Seberkas cahaya yang diperindah dengan kilauan berwarna abu menampilkan sosok kijang cantik dengan corak bulu yang indah. Kijang itu berlari menjauhi mereka, kemudian hilang di antara sesaknya pohon. Wih, kalian berdua mau buat taman safari? Badan gue pegel semua gara-gara sialan tadi. Apa kita sudah berada di bagian paling tengah hutan? Anifa membuka suara yang hanya ditanggapi angkatan bahu oleh Achaira. Gadis itu masih saja memegang lengan Anifa, tidak mengizinkannya berdua dengan Arthur. Achaira hanya tidak mau sendiri, alhasil Arthur hanya berjalan paling depan sendiri. Tiba-tiba langkah Arthur berhenti, membuat langkah keduanya ikut terhenti pula.
Vampir dengan paras tampan di depannya berbalik, menatap satu persatu Acaira dan Anifa yang menatapnya penuh tanda tanya. Gue pikir ini sudah jarak paling dekat dengan gue, Prasasti. Bersiap saja kalian berdua. Saat kita nunggu dia datang, malah ngaret sih troll. Pas kayaknya kalau John harus tinggal satu atap dengan troll sama-sama ngaret. Hening, tidak ada yang merepotkan kalimat Anifa. BTW, Alzio ada rencana lamar Sylvia sehabis petualangan ini. Kalimat Anifa 100% ampuh menarik atensi Acaira. Arthur yang tahu segalanya dari Alvin hanya menatap datar Anifa. Dia pikir gadis itu tidak tahu kalau sahabatnya terjebak segitiga cinta. Bagaimana menurut lu, Cak? Sebentar lagi kita akan jadi pagar ayu. Udah ikhlas kan? Gak cemburu lagi? Dugaan Arthur rupanya salah. Anifa tahu baik cerita cinta segitiga itu, hanya saja dia punya cara lain untuk menyadarkan Acaira. Acaira tertawa sumbang, tangannya sedikit sibuk menghalau semak yang menggores betisnya sejak tadi. Setelah dirasa cukup, gadis itu mendongak menatap Anifa untuk menjawab rentetan pertanyaan Anifa. Terserah mau nikah atau enggak, dia punya hak atas itu. Dia punya hak memilih, dia hidup, pastinya butuh cinta, butuh pendamping. Sadar diri hanya sebagai penggemar. Acaira merespon-responnya justru membuat Anifa bungkam. Nifa, Arthur berteriak saat bayangan troll rupanya kian mendekat. Di mana cahaya matahari itu? Terbata, Acaira berusaha lari walaupun troll belum mendekat. Sylvia meraba dinding gua yang lembab. Keadaannya begitu gelap, sangat gelap malah. Untungnya ada obor yang disiapkan Raga. Teruslah masuk, terus. Katanya prasasti itu ada di bagian ujung gua. Itu. Sylvia berseru saat sebuah batu pipi, sangat pipi, berukirkan huruf yang gadis itu tidak bisa membacanya. Ketiganya bergegas menghampiri prasasti yang seperti bersatu dengan lantai goa. Karena prasasti itu terbuat dari batu pipi tipis, Raga mulai membaca tulisan yang tentunya tidak semua orang bisa paham. Gorifat. Baru baris pertama saja yang terbaca, di sela-sela prasasti itu muncul cahaya yang menyilaukan mata. Suhu di sekitaran menjadi sedikit hangat, tidak lembab lagi. Prasasti itu juga sedikit terangkat, tidak bersatu lagi dengan lantai gua. Buru-buru ketiganya mengangkat benda berharga itu. Tiba-tiba saja ada getaran halus seperti gempa kecil di gua itu. Ketiganya sempat teralihkan fokusnya sampai akhirnya teriakan Raga membuat mereka kembali berusaha mengangkat prasasti. Raga menggenggam erat tangan Sila. Sila menggenggam tangan Sylvia. Intinya jangan sampai berpencar. Berusaha menyelamatkan diri dari goa yang rasanya sebentar lagi akan roboh. Tapi bayangan itu kembali menghentikan langkah mereka. Semuanya menelan ludah kasar, sepertinya ajal memang akan menjemput mereka hari ini. Dentuman keras mengiringi patahnya sedikit dahan pohon raksasa itu. Tapi sinar matahari belum muncul, makanya Raga belum membaca bait mantra paling atas. Keempatnya mendesah berat setelah 2 kali gagal dan rentetan proses dari Alzio dan Jeon. Akhirnya Alvin dan Lydia berhasil membacakan mantra penebang. 1 minggu di Pulau Vampir membuat Alzio begitu takjub dengan perlahan munculnya mentari dari langit yang selalu hitam pekat itu. Matahari. Makanya Raga berhasil. Buru-buru Alzio, Jeon, Alvin dan Lydia membuka lipatan kaca, mulai memasang pengunci engsel. Tapi Hoki belum berpihak pada mereka. Tiba-tiba saja salah satu engsel tidak bisa dikunci dengan baik. Tidak seperti kemarin malam yang terpasang dengan baik. Apa-apaan ini? Jan mulai panik sementara Alzio dan Alvin masih berusaha menguncinya. Wajah Lydia pias, khawatir tentunya. Cepat. Anifa menggandeng Acaira yang masih berlari dengan langkah pincangnya. Arthur menghadang langkah Acaira, membelakangi gadis itu kemudian sedikit berjongkok. Naik, Cak.
Apa? Jadi Arthur menawarkan gendongan. Tapi bagaimana dengan Anifa nantinya? Caira melirik Anifa yang masih panik. Naik, Cak, naik aja. Akhirnya gadis itu menerima tawaran Arthur. Caira naik ke punggung Arthur. Vampir itu melanjutkan langkahnya lebar disusul oleh Anifa. Alvin terkesiap. Tidak, bukan hanya pemuda itu saja, tapi ketiga rekannya sama. Jelas-jelas suara itu berasal dari tengah hutan, di mana tim pemancing ada di sana. Caira, Anifa, Caira, kalian. Lydia tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Gadis itu semakin frustasi saja memaksa engsel itu terkunci. Tapi nihil. Engsel sialan itu tetap saja tidak mau terkunci dengan benar. Dengan linangan air mata, gadis itu harus menepi saat Alvin menyuruhnya menyingkir. Dalam sekali tekanan, dibarengi rasa frustasi, akhirnya engsel itu bisa terkunci dengan benar. Cepat buat cerminnya berdiri menghadap cahaya matahari. Suara itu kembali berasal dari tengah hutan. Apa mereka terlambat? Lalu bagaimana nasib Caira dan Anifa? Bagaimana nasib Raga, Sylvia dan Sila? Setelah cermin raksasa itu bisa berdiri, mereka buru-buru mengarahkannya ke arah hutan. Lagi-lagi raungan kesakitan itu terdengar dari arah tengah hutan, membuat keempat anak manusia itu semakin khawatir saja. Keringat dingin bahkan sudah bercucuran membasahi dahi. Tidak tahan dengan semua ini, Lydia mulai beranjak untuk menyusul Caira dan Anifa ke tengah hutan. Jangan pergi ke sana, itu membahayakan, cegat Alvin. Wajahnya yang biasanya kalem sejuk dipandang kini berbanding terbalik. Mata pemuda itu memerah, wajahnya terlihat garang. Tidak, gue gak bisa diem aja. Sudah dapat dipastikan gadis keras kepala tidak akan tunduk secepat itu. Gue yang akan nyusul mereka. Lu berani jamin kalau kesana sendiri bisa mengatasinya? Lu gak tahu seberapa kuat makhluk itu sekarang. Lu sendiri mustahil. Keras kepala. Pemuda itu lantas menyusul gadis keras kepala itu. Ia bingung harus apa dengannya. Padahal ilmu yang dia miliki juga belum stabil. Ini terbukti dengan kejadian troll beberapa saat lalu. Ya, sebenarnya gadis itu bisa saja menggunakan mantra untuk mengusir troll. Namun karena keadaan rasa dan mood yang tidak baik, gadis itu sulit menggunakan kekuatannya. Ya, namanya juga cewek, pasti sulit untuk membedakan di mana ia harus menggunakan perasaan, di mana ia harus berkonsentrasi dengan tugas. Alvin kembali berdecak sebal karena memikirkan kejadian itu. Ia kehilangan jejak Lydia. Lagi. Teriakan itu kini membuat Alvin kalah. Pasalnya ia paham benar suara siapa itu. Pemuda dengan wajah kalem itu langsung berlari ke arah suara. Anifa menghentikan langkahnya, membuat Arthur kesal setengah mati. Bisa-bisanya gadis itu berhenti berlari sedangkan troll semakin mendekat. Langkah mereka saja sudah kalah telak dengan langkah troll. Gila, lari! Jika memanfaatkan kemampuan Arthur yang bisa mengusir troll, dia tidak boleh melakukannya sekarang. Pasalnya tujuan mereka adalah melenyapkan makhluk raksasa itu. Lalu jangan bengong. Lihatlah. Anifa berseru. Arthur membalikkan badannya ke belakang. Ada ribuan rakyatnya yang tengah menghadang langkah troll. Kini giliran dirinya yang bimbang akan lanjut lari atau membantu rakyatnya. Ini darurat, karena jika cahaya dari tim penerbang sampai ke arah troll, maka pasti akan ada rakyatnya yang akan jadi korban. Setelah memantapkan hati, Arthur memilih menyelamatkan kedua gadis manusia yang menjadi tanggung jawabnya hari ini. Laki-laki sebagai pemimpin memang harus cepat memutuskan. Jangan sampai melibatkan perasaan dalam mengambil keputusan. Karena yang memakai perasaan itu cuma perempuan. Vampir itu kembali menarik lengan Anifa, mengajaknya lari ke tempat yang aman. Sementara di tengah kerumunan vampir, troll merasakan ada getaran yang berasal dari gua.
Buru-buru ia menghempaskan satu persatu vampir yang sudah memanjat tubuhnya, membanting kasar ke tanah hutan yang kasar. Troll melangkah kembali ke arah gua, tidak peduli ada vampir yang ia pijak atau tidak. Yang terpenting saat ini prasasti itu jangan sampai pindah ke pemilikan darinya. Kesialannya kedua kali, cahaya pantulan cermin itu mengarah saat troll sudah pergi. Alhasil para vampir yang tergeletak tak berdaya menjadi korban sengatan matahari. Seperti yang dapat ditebak, perlahan mereka musnah menjadi abu. Arthur sempat melirik kejadian miris tersebut. Mundur! Raga memerintahkan kedua rekannya untuk mundur. Tangan Sila bahkan sudah terasa sangat dingin. Bagaimana tidak, mereka terjebak di depan gua di mana troll sudah berdiri gagah menghadang. Kenapa secepat itu makhluk raksasa itu datang? Tanpa pikir panjang, ketiganya memutuskan untuk masuk ke dalam mulut gua. Tak ada pilihan lain lagi, karena untuk lari sudah tentu mereka akan langsung ditangkap mentah-mentah oleh troll. Mereka harus menyusuri semua lorong gua. Jika mereka menemukan prasasti di ruang sebelah kanan gua, kini mereka lari ke arah kiri. Tanpa mereka sadari, ketiganya tembus menuju ujung gua. Pemandangannya sama, hanya sesaknya pohon tanpa ada sinar matahari. Sekali lagi mereka harus mengakui kecepatan troll dalam menyusul. Makhluk itu bahkan sudah berada di belakang mereka. Sungguh luar biasa. Mati kita, bisik Sila pada Sylvia, tapi tiba-tiba saja pertolongan berharga datang tepat waktu. Cahaya pantulan cermin itu tepat mengenai troll. Tanpa banyak perlawanan lagi, energi troll sudah habis untuk sekedar menghindar. Sengatan matahari membuatnya perlahan mengeras, kemudian bermetamorfosis menjadi batu. Tapi tunggu, posisi gua sangat jauh dari tengah hutan. Tidak mungkin dengan secepat itu insting tim Lydia akan mengarahkan cermin ke arah gua. Jadi siapa pahlawan dadakan mereka hari ini? Entahlah, yang pasti tiga anak manusia itu masih tidak percaya dengan nikmat Tuhan hari ini. Mereka masih hidup. Troll menuju gua. Tiga teman kita dalam bahaya. Lu bisa kan pakai kekuatan teleportasi? Kasih tahu tim Lydia buat ngarahin cerminnya ke arah gua. Rakyatmu juga semakin banyak yang terbunuh dengan sinar matahari itu. Jika Arthur punya kekuatan teleportasi, kenapa dia nggak pakai tadi? Kita nggak harus capek-capek lari jadinya. Acaira menghela napas pelan sebelum menjawab kepikunan Anifa. Tugas kita dalam memancing troll. Kalau kita menghilang, otomatis troll akan kembali lebih cepat ke gua. Sia-sia tim Lydia nebang pohon hanya untuk mendapatkan sinar matahari. Anifa hanya berhooh ria, sedangkan Arthur menggelengkan kepala. Melihat gadis di depannya yang terkadang bijak melebihi Lydia, tapi juga kadang error melebihi siapapun. Tak ada pertimbangan lama dari Arthur untuk mengikuti saran Acaira. Vampir itu segera menggunakan kekuatan teleportasinya. Dalam sekejap saja dia sudah menghilang dari sana. Jangan tanyakan ekspresi Alzio dan Jion yang sedari tadi setia memegang cermin. Mereka terkejut bukan main saat mendapati Arthur sudah ada di hadapan mereka. Lu kok kesini? Anifa sama Acaira bagaimana? Arthur tidak mau bertele-tele karena orang yang ditanyakan aman. Saat ini yang tengah dalam bahaya adalah tim pengambil prasasti, Sila, Sylvia, dan Raga. Miringkan cerminnya ke arah barat daya. Troll menuju ke arah gua. Dan tim di sana belum ada tanda berhasil kabur dari gua. Tita Arthur sembari bersiap membantu memiringkan arah cermin itu. Dia bahkan tidak sadar Lydia dan Alvin tidak ada di sana. Entahlah kemana dua anak muda itu tersesat. Tunggu. Jion mencegah Arthur mendekat, menyuruhnya tetap diam di bawah rindangnya pohon. Dua tatapan penuh tanya milik Alzio dan Arthur membuat Jion buru-buru menjelaskan. Lu kan masih kena kutukan. Lu mau jadi musnah dengan menjadi abu karena sinar matahari ini? Jion menunjuk cahaya matahari yang terpantul dari arah cermin. Arthur menepuk jidat pelan, merasa beruntung Jion masih ingat dengan keadaan ini.
Semua ini efek dari dirinya yang kalap ingin segera menyelamatkan rakyatnya yang terkena pantulan sinar matahari. Akhirnya kedua anak manusia itu berhasil memiringkan cermin ke arah barat daya dan dengan segenap usaha. Jika tadi keduanya dibantu oleh Lydia dan Alvin membuat proses memindahkan arah cermin sangat mudah, kini hanya mereka berdua harapan tim mengambil prasasti. Arthur membawa Alzio dan John dengan kekuatan teleportasinya menuju ke tengah hutan, di mana Acaira dan Anifa tengah menunggu kembalinya. John dan Alzio tentu bersemangat saat melihat keberadaan Sila dan Sylvia yang tengah mendekap prasasti bersama Raga. Loh kok, Anifa sama Acaira mana? Raga langsung mengangkat bahu tidak tahu. Kita justru nunggu kehadiran kalian bertiga, lihat tuh. Sylvia sampai mewek, ngecek satu persatu vampir. Dia sama Sila berpikir kalian menjadi salah satu korban troll. Arthur menjambak rambutnya kasar. Kemana kedua gadis itu pergi secepat ini? Ia sedikit menyesal tidak memberi petua untuk tetap menunggunya di sini. Lalu kemana keduanya? Bukannya Arthur yang akan emosi, justru Sila yang memeki kalap. Ketara dia sangat mengkhawatirkan kedua sahabatnya. Alzio sama Jeon, cuma kalian berdua. Lydia sama Alvin mana? Kini Sylvia menyadari ketidakhadiran kedua sahabatnya. Mereka semua saling pandang. Aneh, kemana perginya keempat rekan mereka? Bukannya tadi Alvin sama Lydia bakalan nyusul Acaira sama Anifa ke sini ya? Cair, Niva, Alvin. Gadis dengan rambut yang dikepang itu mulai mengabsen satu persatu nama rekannya. Jelas ia terpisah dari Alvin tadi, dan jejak kedua rekannya yang ingin ia susul tidak kunjung ia temukan. Gesekan daun kering membuat Lydia menghentikan langkahnya. Suara derap kaki yang terdengar berat kian mendekat. Lydia mulai terduduk. Bodoh sekali gadis itu, padahal biasanya dia yang paling bijak. Kenapa tidak lari saja? Satu tepukan di bahunya mengundang pekikan nyaring Lydia. Teriakan yang siapapun yang mendengarnya akan tuli sementara. Ini gue, Alvin. Lydia menoleh menengadah menatap sosok pemuda yang berdiri di belakangnya. Setelah memastikan barulah Lydia bisa menghela napas lega dan bangkit mensejajarkan posisi dengan Alvin. Lu ngagetin gue? Gue gak maksud, sumpah. Alvin menaikkan dua jarinya. Akan bahaya kalau dia benar-benar memukulnya. Walau dia seorang gadis, tapi pukulan Lydia sangat mengerikan. Melihat Alvin yang gelagapan, Lydia menurunkan kepalan tangannya seraya tertawa kecil. Sejenak Alvin tertegun melihat tawa gadis itu. Sekarang ia tahu kenapa Raga rela selalu ditonjok dan dipukul oleh gadis singa ini. Cinta itu buta. Sekarang Alvin memahami benar makna kalimat itu. Di sisi Lydia yang galak, gadis itu juga bisa bersikap layaknya gadis lain. Udah ketemu Aca sama Hanif? Tanya Alvin membuat tawa Lydia hilang seketika. Wajah manis itu berganti menjadi serius dan sedikit menyeramkan. Belum. Sesekali mereka meneriaki nama-nama rekan mereka, namun sudah cukup jauh berkeliling. Tetap saja tidak bisa bertemu dengan satupun teman mereka. Padahal mereka harusnya berjalan ke sini, bukan? Lalu kemana sosok mereka pergi? Alvin. Pekikan itu membuat Alvin dan Lydia seketika menoleh mendapati Acaira dan Anifa yang memapa gadis di sebelahnya. Melihat langkah kedua gadis itu yang kesusahan, Alvin langsung berinisiatif untuk membantu. Pemuda itu mencengkeram tangan Acaira erat memapa gadis itu perlahan. Bisa, gue gendong aja deh, biar cepat nyampenya. Sedikit ragu, akhirnya Acaira memutuskan untuk mengikuti saran Alvin karena dorongan dari Anifa yang menyuruhnya untuk menerima tawaran itu. Walaupun hal ini mendapatkan sautan tidak enak dari Lydia yang terlampau khawatir. Gadis itu masih belum percaya dengan tim Treskis karena Alzio yang pernah menyakiti sahabatnya. Acaira saja kadang masih sungkan menerima bantuan atas perlakuan Alvin, yang bisa membuat keempat sahabatnya diabetes jika ada Alzio di sana.
Gadis itu masih memikirkan Alzio, padahal Alzio sendiri belum tentu memikirkannya. Jangankan memikirkan, mengingatnya saja belum tentu karena tugas comblangnya sudah selesai. Miris sekali, sekaligus bodoh. Tapi bukankah cinta memang begitu? Sejak kejadian cinta segitiga itu, Lydia kerap kali memastikan segala jenis pemuda yang mendekati sahabatnya adalah orang yang baik. Namun siapa sangka jika pemuda-pemuda yang dekat dengan sahabatnya justru adalah anggota Tereskes itu sendiri, termasuk dirinya. Jadi dia dekat dengan Raga. Tolong singkirkan pikiran itu, Lydia. Perjalanan mereka yang cukup panjang akhirnya membawa keempat anak manusia itu kembali ke pusat lokasi, yaitu goa. Di sana sudah berkumpul semua teman mereka yang sangat khawatir. Para tim dua dunia langsung berpelukan saat mereka sudah berjumpa. Isak tangis mewarnai kebahagiaan dan ketakutan mereka yang sedikit lepas. Gue kira kalian udah dibunuh sama troll, liris Olivia seraya menghapus air matanya. Gadis itu melerai pelukan lebih awal. Troll kan cuma satu. Dia jadi batu di depan kita, jadi gak mungkin mereka ketemu troll. Semua sahabatnya menatap gadis cabi itu dengan raut sendu. Acaira lantas tersenyum hangat dan menepuk pundak Olivia. Kita aman, cuma sedikit tersesat karena ada masalah dikit. Di saat semua sibuk dengan keadaan Lydia, Acaira dan dirinya, Anifa justru sibuk mencari presensi Arthur yang tidak terlihat sejak tadi. Tidak tahu kemana vampir itu, apa dia sudah kembali atau dia juga tersesat. Namun apa mungkin seorang vampir yang tinggal lama di pulau ini akan tersesat? Arthur udah balik, ujar Sila seolah mengerti apa yang dicari oleh Anifa. Gadis yang dimaksud lantas menoleh ke arah Sila yang berdiri dekat dengan Olivia. Helaan nafas kasar menguar. Tak lama kemudian barulah Anifa berjalan meninggalkan semua temannya untuk menyusul Arthur. Ia mengerti bagaimana perasaannya sekarang, jadi lebih baik agar segera berada di samping pemuda itu sebelum ia melakukan hal yang tidak diinginkan. Semua orang pasti tidak ingin hal ini terjadi. Kemarahan seseorang yang tidak pernah marah itu menyeramkan. Desa di pulau yang awalnya ramai dengan kegiatan para vampir saat malam hari kini sunyi. Yang biasanya ada banyak sekali suara orang-orang yang saling menyapa dengan ramah atau perbincangan hangat antar tetangga kini tidak ada lagi. Semua sunyi. Hanya terdengar deru angin malam yang semakin menyayat hati seorang Arthur. Pemuda berparas tampanan dingin itu memejamkan kedua matanya dengan tangan terbentang lebar, menikmati angin yang dapat membuatnya mengenang tentang setiap kejadian yang menyakitkan itu. Semua sangat cepat sehingga ia tidak bisa menolong seorang pun. Sebuah tepukan di bahu Arthur menyadarkan pemuda itu dari dunia rapuhnya. Ia menoleh mendapati gadis berambut sepinggang yang akhir-akhir ini selalu ada untuk dirinya. Sebuah senyuman tipis ia berikan kepada gadis itu. Ingin melebarkan senyum, tapi ia tidak bisa. Entah apa yang terjadi, tetapi saat ia mencoba menambah lebar senyum, lubuk hatinya kian terluka. Gue ikut sedih sama apa yang terjadi. Lo pasti sedih banget. Tapi lo gak harus kayak gini. Toh itu bukan keinginan lo. Lagian kan lo udah berusaha yang terbaik. Anifa menuturkan kalimat itu terus tanpa memberi jeda yang berarti. Hening. Tidak ada sautan dari Arthur. Hal ini membuat Anifa mencoba mengingat kata-katanya. Apa ada yang salah? Tidak. Kalimat yang ia ucapkan tidak salah. Anifa mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk menghibur Arthur. Tak tahu kenapa saat ini seorang Anifa yang banyak bicara menjadi bingung dan gelisah dalam memilih kata. Gue tahu kalau gue gak jago ngebujuk karena gue bukan Olivia yang imut plus baik hati. Gue juga bukan Lydia yang selalu bisa ngasih nasihat dan bijak dalam memberi pilihan. Gue bukan Caca yang lembut dan ceria. Gue juga bukan Sila yang murah hati dan tidak sombong.
Gue ini cewek paling aneh yang selalu bikin keributan. Gue juga. Kamu itu cewek istimewa, bukan aneh. Untuk pertama kalinya seorang Anifah merasakan jantungnya berdebar kencang. Bukan karena ujian atau saat berada di kantor BK. Ini adalah debaran berbeda. Cinta. Mungkin iya. Anifah memegang dadanya yang berdebar kencang saat mendapati perlakuan lembut Arthur. Selama ini kenapa ia baru sadar kalau Arthur adalah vampir paling tampan yang ia kenal. Baik pula. Lu denger gak? Kenapa? Jantung gue mau copot, lompatnya kenceng banget. Hal ini langsung saja mengundang tawa Arthur. Tanpa sadar pemuda itu sudah kembali dari keterpurukannya. Ia kembali tenang sekarang. Semua karena Anifah. Gue capek. Kui balik. Anifah melangkahkan kaki terlebih dahulu setelah dirasa Arthur tidak mengikuti langkah kakinya. Anifah pun berbalik mendapati Arthur yang tersenyum seperti orang aneh. Ayo, gue gak mungkin masuk rumah orang lain kalau yang punya rumah kagak ada. Makasih, Fah. Jadi kita harus ngilangin mantra pakai darah gue? Iya. Banyak. Cuma setetes. Lydia tengah merapikan barang-barang. Alvin menyaut, di ruang ini hanya ada mereka bertiga. Ya, karena keadaan ini juga Anifah merasa ia seperti kambing kurban yang dihadapkan oleh dua orang pemotong. Oke. Setelah itu Alvin mulai meracik obat. Tak lama ia menyuruh Anifah untuk melukai ujung jarinya dan meneteskan pada ramuan yang telah digiling halus. Tak lama, hanya 3 menit ramuan itu sudah selesai. Anifah menyarankan diri untuk memberikan ramuan itu pada Arthur yang kini tengah berada di ruang baca. Hello guys, gue bawa ramuan untuk ngilangin kutukan lo. Nih. Dari darah lo. Ya, cuma setetes. Arthur lantas menarik tangan gadis itu dan menatap luka di jari telunjuk Anifah. Sejenak Anifah merasa takut kalau Arthur berubah pikiran dan menghisap darahnya langsung. Lu ngapain? Cuma lihat luka. Detik berikutnya Arthur mengambil ramuan itu dan meneguknya hingga tandas. Namun ada yang aneh, tiba-tiba warna kulit Arthur berubah semakin pucat. Uratnya memerah hingga terlihat jelas. Taring vampir muda itu semakin panjang dan kuku-kuku hitam tumbuh dari kedua tangannya, membuat Anifah yang ada di ruangan itu langsung berlari keluar. Ketakutan Anifah benar, keadaan Arthur tidak benar. Saat langkahnya sudah dekat dengan pintu keluar, Arthur tiba-tiba berteriak tidak jelas. Dia menjadi sangat beringas dan liar. Bahkan pemuda itu sempat mengejar Anifah, mencoba untuk melukainya. Beruntung gadis itu sempat keluar tepat waktu dan menutup rapat pintu ruang baca. Dengan napas terengah-engah, Anifah menahan pintu sekuat tenaga agar kunci pintu tidak terlepas. Tak lama setelah ketegangan itu, semua temannya datang dengan wajah panik. Lu ngasih ramuan apa sih, Vin? Gue ngasih ramuannya ada di buku lah. John dan Alzio lantas berlari mendekati Anifah dan mengganti posisi gadis itu untuk menahan pintu. Sedangkan Alvin mencoba memutar otak mengingat apa yang salah. Sementara semua orang sudah sangat khawatir dan takut. Yang salah bukan ramuan, tapi Arthur sendiri. Alvin akhirnya membuka suara. Pemuda itu sedikit membesarkan suaranya karena suara pintu yang terus digebrak oleh Arthur dari dalam. Arthur, kenapa? Dia belum menguatkan hati. Terus gimana, masa si Arthur jadi gini terus? Panik Anifah, air mata gadis itu sudah mengalir deras karena khawatir. Tenang, Nif. Ada satu cara, pakai mantra terlarang. Sedikit susah karena Arthur harus dikendalikan pakai segel ruang. Segel ruang? Ya, gue yakin Lydia bisa, karena ini gak bisa kalau dilakukan sama gue doang. Gadis itu mengangguk paham, lantas ia menatap ke arah pintu yang terus bergetar hebat. Terlihat sekali jika Arthur semakin menggila di dalam sana.
Dengan sengaja Lydia berlari menuju kamarnya. Namun langkah gadis itu dihentikan oleh Raga. "Lari lu lambat, biar gue aja yang ambil kertas mantranya." Sedikit tidak terima, namun apa yang diucapkan Raga benar. Lydia memilih diam karena ini bukan waktu untuk bertengkar. "Ada di dalam tas kecil." Tak lama Raga sudah kembali dengan kertas persegi yang cukup banyak dan tinta di tangannya. Pemuda itu menyerahkan kertas pada si pemilik. Dengan cekatan Lydia menggoreskan tinta di atas kertas tersebut. "Itu agak miring garisnya." Achaira membenarkan tulisan yang Lydia buat di atas kertas. Ada juga manfaat dari sifatnya yang perfeksionis. Sifat yang biasanya membuat keempat temannya kesal bukan main. Pasalnya jika salah sedikit saja dalam penulisan, maka mantranya akan gagal. Seperti kejadian saat penebangan pohon kemarin. Dengan penuh kepanikan, Lydia kembali mengulang tulisan. "Pelan-pelan aja, Lid." Akhirnya 2 buah kertas mantra selesai. Semua orang sedikit menjauh dari pintu besar itu. Di sisi kiri pintu, Alvin sudah siap dengan jimatnya, dan di sisi kanan Lydia sudah siap dengan kertas yang terselip di antara jari telunjuk dan jari tengahnya. 1, 2. Alzio memberi sedikit jeda untuk menormalkan jantungnya. Tentu ia berdebar karena keadaannya akan tegang sesaat lagi. 3. Pintu terbuka dengan kasar. Alzio dan Jeon menjauh dari pintu dengan arah berbeda. Dengan cepat Lydia membaca mantra dan melemparkan kertas mantra itu ke arah Arthur yang keluar dengan sangat ganas seperti monster. Beruntung ia melempar tepat sasaran. Seketika Arthur mematung karena segel ruang. Gadis itu sedikit kewalahan. Ia meletakkan tangan kanan di atas lantai untuk tetap menahan segel. "Tahan, Lid." Alvin memulai mantranya. Ia melempar bubuk suci dan membacakan mantra dengan sangat serius. Kali ini tidak boleh gagal karena akan berakibat fatal tidak hanya untuk Arthur. Lydia juga akan terkena imbasnya. Mantra terlarang ini bisa sangat menguntungkan, bisa juga menjadi bencana. Sesekali Alvin menatap Lydia yang sudah bercucuran keringat. Untuk sesaat fokusnya terpecah karena melihat keadaan gadis itu. Gawat jika untuk seseorang menggunakan mantra ruang lebih lama. Paling buruk mungkin akan mengalami muntah darah. Karena segel ruang menyerap kekuatan dalam si pengguna. Terakhir kali Alvin memakai segel ini berhasil membuatnya mengalami muntah darah juga. Tak lama cahaya terang yang menyilaukan mata keluar dari tubuh Arthur. Teriakan dan erangan pemuda itu terdengar nyaring. Matanya bercahaya seperti orang yang kerasukan. Cahaya itu perlahan hilang disusul asap yang membuat semua orang terbatuk-batuk. Sylvia yang sedikit dekat berusaha menghindari asap dengan mengibaskan tangannya. Begitu juga halnya dengan Sila, Raga, dan Alzio. Sementara Achaira, Niva, dan John menutup mulutnya dengan mata yang menyipit. Asap perlahan menghilang dan menampakkan sesosok Arthur yang terduduk lemas di lantai. Dengan cekatan Jeon dan Raga berlari memompat tubuh Arthur. Semua orang memperhatikan sosok Arthur yang sedikit berubah. Tak ada taring, cakar, dan tubuhnya tidak pucat lagi. Kini pemuda itu lebih segar. Berhasil? Iya. Arthur menjawab dengan suara berat. Di saat semua orang sibuk dengan keadaan Arthur, Alvin lantas mendatangi Lydia yang masih terduduk di lantai. Gadis itu sedikit pucat. Alvin paham benar bagaimana rasanya ada di posisi Lydia. Lewat 1 menit penggunaan mantra akan ada efek samping, namun hal itu tidak terjadi pada diri Lydia. "Lydia, lu gak apa-apa kan?" Mendengar pertanyaan Alvin dan melihat pemuda itu memapa Lydia, barulah semua orang sadar telah mengabaikan 2 orang temannya. "Wih, kalian keren banget. Udah kayak jutsu di film Naruto." Semua orang sontak tergelak, namun tidak untuk Alvin. Ia masih memastikan Lydia. Yang belum menjawab pertanyaannya. Dugaan Alvin benar. Gadis itu tidak sekuat yang ia pikirkan. Toh saat menyegel sosok hantu di dunia nyata saja dia kewalahan, apalagi ini.
Ketakutan Alvin menjadi nyata. Gadis itu mengalami hal yang sudah diduga. Darah menyebar di lantai. Baju Lydia basah dengan cairan kental itu. Semua orang yang awalnya bangga dan gembira mendadak panik. Raga terus mondar-mandir di depan pintu menanti kabar dari Alvin, Acaira, dan Sila yang merawat Lydia. Pasalnya ini sudah sangat lama tetapi tidak ada jawaban. Suara pintu yang terbuka mengalihkan atensi semua orang yang menunggu. Dari dalam keluar Alvin dan Sila. Tak lama Acaira dan Lydia yang dipapa muncul. Tenang aja. Ia mengerti bagaimana kekhawatiran semua temannya, karena sebelum tahu keadaan pasti Lydia, ia juga ikut khawatir. Serius nggak apa-apa? Enggak kok. Saat Lydia lirih, ya semua orang juga dapat menduga Lydia tidak sepenuhnya jujur. Wajah pucatnya itu memberi sedikit jawaban. Lo bikin takut aja tau nggak? Semua orang menatap Raga dengan wajah terkejut. John menepuk pundak sahabatnya itu dengan tawa kecil. Santai bro, si nggak betina lo masih hidup kok. Mulut lo disaring kalau ngomong. Kayak lo nggak aja. Tampaknya kucing tikus antara Treskes dan dua dunia akan bertambah. Padahal beberapa dari mereka mengira hubungan dua tim itu akan membaik setelah semua ini. Ternyata justru menambah populasi Tom and Jerry. Kita pulang sekarang, ujar Acaira yang memecah perdebatan antara Anifa dan Jeon. What? Ini jam 11 malam, waktu tempuh dari pulau ke tepi itu 3 jam. Jadi kita sampai dini hari, waktu yang pas kan? Tak salah jika Acaira dijuluki seorang gadis perfeksionis. Ia selalu detail dalam segala hal, pintar dan sekatan. Semua orang mengangguk paham. Akhirnya semua orang menyetujui hal itu dan mengemasi barangnya. Langsung balik ke rumah. Ya pulang dulu, lu gak rindu apa sama keluarga? Hal ini mengingatkan Anifa dan Arthur yang sekarang adalah seorang yang sebatang kara. Anifa menatap Arthur yang ternyata sudah menatap dirinya. Tenang aja, gue udah punya tempat tinggal, ucap Arthur yang seolah tahu apa yang dipikirkan Anifa. Pemuda itu juga tidak ragu untuk mengelus rambut Anifa. Oh iya, kenapa sih lu bisa ngamuk gitu? Tatapan sengit temannya bersamaan menghujam Sylvia. Akan tetapi gadis itu justru bersikap tidak peduli dan tetap menanti jawaban Arthur. Karena masih belum siap. Aku rasa gak pantas untuk mengakhiri kutukan tanpa rakyat yang selama ini selalu setia. Tuh, jangan sedih lagi ada kita. Kini Acaira dan Sylvia mengikuti hal yang sama. Seketika api cemburu berkobar di hati para pemuda yang bucin dengan 3 gadis itu. Dengan cepat Alvin menarik Acaira. Jian membekap mata Sila dan membawa gadis itu pada pelukannya, sementara Sylvia langsung dibawa jauh oleh Alzio. Untung singa gue gak nakal. Raga menatap Lydia yang berjalan lemah. Beruntung ia tidak memiliki tenaga. Jika tidak mungkin Raga kembali dihujami pelukan. Arthur, gue protes sama lu yang terlalu ganteng. Bener udah ada Hanif masih aja nyenggol punya orang. Tanpa sadar ketiga pemuda itu masih membekap gadisnya. Acaira yang kesal meluncurkan pukulan ke perut Alvin. Hal yang sama juga dilakukan oleh Sila dan Sylvia. Gelak tawa lantas menggelegar dari Raga, Arthur dan Anifa saat melihat 3 pemuda itu mengeluh kesakitan. Mampus. Kalian udah ketularan singanya Raga, sungut Jeon saat menatap Lydia tajam. Kali ini gadis itu tidak marah karena sebutan singa. Ia justru bahagia melihat teman gadisnya tahu cara melancarkan pukulan yang baik. Gadis baik, ujar Lydia penuh semangat, tetapi nada bicaranya masih lemah. Tak terasa langkah mereka sudah tiba di tempat parkiran bus. Perjalanan kali ini sudah usai. Sedikit sulit tetapi menyenangkan. Ketakutan akan kematian ternyata tidak lagi dirasakan oleh 9 anak manusia itu. Bertemu dengan Arthur yang menjadi anggota baru juga merupakan hal yang membahagiakan. Tidak hanya untuk Anifa yang akhirnya bisa merasakan kedekatan dengan seorang pemuda.
Hal ini juga memudahkan para anggota lainnya. Seminggu sudah mereka habiskan untuk mendapatkan prasasti. Selanjutnya tinggal mencari 3 benda pusaka dan pintu gaib akan kembali sempurna. Setelah menempuh perjalanan menggunakan boot, sampailah mereka di bibir hutan tempat minibus mereka terparkir. Acaira lantas kembali membaca mantra agar minibus ini kembali terlihat. Gak usah dibacain mantra, biar aja kita pulang dengan begitu. Ntar gue bisa mengemudi jadinya, soalnya polisi gak bisa lihat itu minibus. Sebagian dari anggota 2 tim tergelak karena kalimat Jeon. Sebagian lagi menghela napas berat. Rupanya virus error Hanifa telah menjalar ke seluruh tubuh Jeon. Rektan, bagaimana kalau polisinya orangnya seperti Acaira bisa ngelihat? Dasar entalpi. Tidak mau menghiraukan ocehan kedua rekannya, Acaira kembali fokus membacakan mantra. Minibus itu kembali terlihat. Selama perjalanan semuanya hanya tertidur kecuali Alvin sang pengemudi ditemani Acaira yang tidak bisa tidur. Dan jangan lupakan Arthur yang masih semangat tingkat langit melihat dunia asalnya. Dunia manusia. Vampir yang beberapa jam lalu kembali menjadi manusia itu sangat menikmati perjalanan. Tante, Sila balik. Pekik Sila di ambang pintu yang disambut pelukan haru Debbie. Jujur saja 1 minggu lamanya wanita itu terus saja berdoa agar keponakannya selamat. Tidak ada hal yang ia lakukan setelah makan dan membersihkan diri selain menghabiskan sisa harinya dengan berdoa. Kamu baik-baik aja kan, nak? Gak kurang satu apapun itu. Baik, sangat baik tante. Jeon gak ditanya nih. Bukannya Sila yang menjawab, rupanya pemuda itu lebih tertarik menjawabnya. Pandangan Debbie teralihkan pada sosok pemuda yang tidak ia sadari kehadirannya karena terlalu bersemangat menyambut Sila. Kamu? Aku. Potong Jeon membuat gelak tawa keluar dari bibir mungil Sila. Hal itu tentu mengundang tawa lemah Debbie juga. Sebelum minibus melesat menempuh perjalanan, Jeon memang meminta untuk bertamu sebentar ke rumah Sila. Jadilah seperti ini. Alvin menurunkan Jeon di sini. Geser dikit lagi, dikit. Ya pas. Seru gadis yang rambutnya dicepol itu. Hanifa terduduk lemas. Gadis yang menempati ranking mager bertahun-tahun itu kini berubah rajin membantu Arthur yang bekerja di Aira Gramedia. Ya, dia harus berurusan dengan Acaira, si gadis yang selalu menuntut perfect alias sempurna. Untuk tata letak bukunya saja harus terapi sedetail itu. Semuanya harus sempurna. Arthur memang memiliki tanah yang luas, tapi untuk sementara ia lebih memilih bekerja di sini sembari menunggu pembeli tanah yang tengah gencar ia tawarkan di situs internet. Well, rajin amat, Neng. Seru Lydia yang baru saja datang, tidak peduli pada tatapan pengunjung di seberang sana. Hanifa menatap tajam Lydia, harus diakui. Kekuatan perasaan memang sekuat itu. Lihat saja Hanifa, si gadis yang terlampau mager, kini berubah rajin. Itu juga tidak lepas dari ocehan Acaira yang bawel. Dia yang dulunya hanya bisa menanti makanan datang, kini belajar masak dari Lydia. Belajar bahasa Inggris dari Sila, belajar bertutur lembut dan tidak ngegas dari Sylvia. Kapan kita ke markas kalian? Hanifa menoleh menatap pemuda di sampingnya seolah tidak yakin. Yakin lo mau ke markas sekarang? Arthur mengangguk ragu melihat tatapan Hanifa dan Lydia, pasti ada sesuatu. Gue aja nggak mau ke sana sekarang, pasalnya markas tidak terurus sudah 2 minggu bukan? Pastinya sangat kotor, berantakan, dan lu pasti tahulah bagaimana seorang Acaira Atnaya melihat ruangan kotor. Arthur mengangguk paham kemudian tersenyum konyol. Ya, dia setuju dengan pandangan Lydia dan Hanifa. Remuk tulangnya jika harus berbenah markas lagi. Kalian gak boleh menghindar, pokoknya hari ini kita beres-beres. Kandas Acaira setelah menyerahkan rekapan stok pada sang ayah. Kini gadis itu menarik cepolan rambutnya.
membiarkannya terurai. Setelahnya menarik paksa lengan Anifa dan Lydia. Tak lupa ia memberi tatapan tajam ke arah Arthur. Malas tapi harus, akhirnya pemuda itu bangkit juga. Untuk membereskan ruangan seluas kamar, ternyata sudah menghabiskan 3 jam lamanya. Bukan mereka lelet, tapi semua harus kinclong dulu baru bisa selesai. Padahal jumlah mereka 9 orang untuk membersihkan ruang sekecil itu. Arthur menatap miris ke arah pemuda di pekarangan sana. Ia masih terjebak dengan tugasnya yang memotong rumput bersama Acaira. Kasihan Alvin. Kakak Sylvia menyuarakan isi hati semua orang yang telah selesai dengan tugasnya. Semua anggota terkekeh pelan. Jangan sampai Acaira mendengar. Bisa-bisa mereka disuruh membantu. Malah jika harus memotong rumput dengan ukiran yang wajib sama. Cah, ini sudah setara semuanya. Gadis di sebelahnya melirik hasil pekerjaannya. Detik selanjutnya Acaira menggeleng. Tidak, sebelah kiri masih banyak rumput liar. Woi, lihat Sila gak? Jeon keluar dengan segelas jus nanas di tangannya. Bukannya menjawab, Alvin merampas gelas berisi cairan dingin itu. Meneguknya tanda selantas mengembalikannya pada Jeon. Semua anggota yang duduk di dalam kini mengikuti Jeon. Sejak tadi Sila memang belum terlihat kehadirannya. Anifa, gadis yang sisa kemagerannya tinggal setengah, tentu tidak rela membiarkan Sila tidak ikut berbenah. Ia bahkan sudah menelpon Sila 15 kali tapi tetap tidak diangkat. Mungkin sebentar. Hai semua. Sapa Sila memotong kalimat Raga. Tidak biasanya gadis itu seperti ini. Sikapnya saat ini seperti Sila yang pertama kali masuk sekolah, lemah dan pendiam. Tidak ada senyuman riang yang ditularkan Acaira. Tidak ada sapaan riang yang diajarkan Sylvia. Anifa mendekati gadis yang datang mengenakan piyama tidurnya itu. Anif mulai menempelkan punggung tangannya di kening Sila, mengecek apakah gadis itu sakit, tapi tidak. Suhunya normal. Lu gak apa-apa kan Sila? Lydia bertanya ragu melihat keadaan Sila. Ia yakin gadis itu tidak baik-baik saja. Sila hanya membisu sampai akhirnya Acaira mendekat padanya. Gadis itu langsung memeluk Acaira erat. Disusul Lydia yang memeluk Sila dari belakang. Sylvia dan Anifa tidak mau ketinggalan. Kelima gadis itu kini lebih mirip Teletubbies. Apa kita akan berpelukan juga? Tanya Raga pada keempat rekannya. Alvin langsung bergidik ngeri. Arthur yang berpura-pura tidak peduli. Jeon dan Alzio yang menatap kaptennya horor. Entahlah, para gadis berpelukan seperti biasa saja. Tapi kenapa bagi mereka itu sangat menggelikan? Aneh lu. Sembur Alvin, seraya mengambil ancang-ancang ingin menjitak Raga dengan pemotong rumput yang ia pegang. Gue mau cerita penting banget. Setelah semua orang berkumpul di dalam, Sila memulai semua urutan mimpinya. Jadi gue dapat pesan dari mimpi itu untuk segera melanjutkan ke Pulau Ilusi. Tanda Sila mengakhiri cerita dengan poin penting mimpi yang ia alami beberapa jam lalu. Kalau begitu kita akan pergi ke Pulau Ilusi esok dini hari. Tidak ada pengunduran. Bagi tim yang mengurus stok obat-obatan dan makanan, jika dirasa ada yang kurang, lengkapi sekarang. Kita akhiri kumpul-kumpulnya, bersiap untuk jam 3 dini hari nanti. Lydia memutuskan secara sepihak. Tidak bisa diterima oleh semua rekannya. Karena bagaimanapun sudah 1 minggu mereka bersantai di dunia manusia. Jelas ini lewat dari rencana yang hanya 3 hari untuk melepas kangen dengan keluarga. Semuanya bangkit bersiap untuk perjalanan berikutnya. Hanya tersisa Acaira dan Alvin yang akan berbelanja stok obat-obatan. Banyak yang terluka saat di Pulau Vampir. Tak heran stok obat-obatan mereka menipis. Baru aja beberapa jam di sini, sekarang harus pergi lagi. Kalau Alvin menatap pintu markas 2 dunia yang dikunci oleh Acaira. Gadis itu terkekeh. Detik kemudian satu harapan tulus terlontar dari bibirnya. Semoga di pulau itu tidak akan terjadi hal yang di luar dugaan.
Semoga lancar dan tidak ada rintangannya berarti. Akankah harapannya terwujud? Pulau yang akan mereka kunjungi jelas-jelas berbahaya walaupun sekedar ilusi. Bukankah ilusi juga berbahaya jika ikut terbius? Entahlah bagaimana nasib ke-10 anak manusia itu nantinya. Matahari masih nyaman di bagian bumi lain. Manusia masih terlelap dalam dunia mimpi. Hanya lolongan anjing dan nyanyian jangkrik yang menemani proses menunggu beberapa orang di ujung gang sana. Dia imut, seru Acaira pada sosok makhluk halus di depannya. Hal itu membuat Anifa bergidik ngeri. Iya, dia ganteng sekali. Nama kamu siapa, Dek? Tanya Sila. Gadis itu berubah drastis. Dulu dia yang sangat takut dengan makhluk seperti itu kini bisa berbaur. Sylvia hanya menyimak dari dalam minibus, menarik selimutnya agar anak kecil dengan wajah hancur setengah itu tidak lagi ia lihat. Sialnya mantra yang diberikan Lydia padanya saat menuju pulau vampir tidak pernah dicabut. Alhasil dia harus menjalani kehidupan yang dijalani oleh ketiga sahabatnya, Sila, Acaira, dan Lydia. Namanya Vio, benar kan, Dek? Saat Alvin yang baru saja keluar dari minibus. Dari semua anggota tim Treskis hanya dia, Arthur, dan John yang tiba, sedangkan Raga dan Alessio entah di mana. Makhluk kecil bernama Vio itu hanya mengangguk lemah. Tak lama sebuah pekikan nyaring terdengar, membuat Vio bersembunyi di balik tubuh tegap Alvin. Rupanya Lydia yang datang dengan pertengkarannya bersama Raga. Di belakang keduanya ada Alessio yang menenteng tas besar. Terlihat pemuda itu mendahului langkah sejoli di depannya. Sumpah gak tahan gue sama pertengkaran mereka, tutur Alessio setelah melepas tas besarnya di dalam minibus. Semua tim tertawa. Jika Vio saja bisa lari, bagaimana dengan Alessio? Miris sekali nasib pemuda itu. Apalagi yang mereka ributkan? Desi Sila kemudian beranjak masuk ke dalam minibus diikuti oleh semua rekannya. Sila mengambil posisi di dekat Sylvia, tapi tarikan halus di lengannya membuat ia kembali bangkit dari posisinya. Rupanya Alessio memintanya untuk tukar posisi. Pemuda itu ingin duduk di samping Sylvia. Di belakangnya John sudah memberikan senyuman mantap pada Sila. Gadis itu dengan senang hati pindah posisi. Siapa yang tidak senang bisa menghabiskan perjalanan dengan sahabat? Sahabat? Yakin hanya sekedar sahabat. Lydia yang ingin duduk di samping Anifa tapi buru-buru diberi peringatan oleh gadis mager itu. Jangan. Di sini hanya untuk Arthur. Selesaikan masalahmu dengan Raga. Sana. Gadis itu melirik Raga yang tengah berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Buat apa pemuda itu membawa barang yang tidak akan berguna nantinya di pulau tujuan? Pasrah saja dia duduk di samping Raga. Mau duduk dengan Acaira, gadis itu masih asik berbicara di samping kemudi dengan Alvin. Rupanya dia tengah belajar menyetir. Menyebalkan. Kenapa harus bersama Raga? Kenapa dia tidak lebih dulu tadi meminta diajarkan menyetir pada Alvin? Agar Acaira saja yang duduk dengan Kapten Treskis itu. Sepanjang perjalanan hanya keheningan yang mendominasi. Gadis periang, Acaira hanya diam membisu. Alvin tahu penyebabnya. Ia juga sesekali melirik cermin kecil yang tergantung di atasnya. Dari sana ia bisa melihat Alessio dan Sylvia yang mulai akur. Hal ini tentu membuat gadis di sampingnya cemburu bukan main. Wanita memang aneh, katanya mengikhlaskan demi sahabat. Saat sahabatnya menerima, dia juga yang cemburu. Aneh sekali, pikir Alvin. Akhirnya Alvin ikutan diam, menikmati pemandangan di depan sana yang masih gelap. Sesekali melirik Raga yang duduk di bangku belakang. Pemuda itu mengelus rambut Lydia pelan. Kapten Treskis itu kini lebih terlihat seperti pengecut dalam hal perasaan. Dia hanya berani begini saat Lydia tertidur. Coba saja dia lakukan saat gadis singa itu terbangun. Sudah dapat dipastikan satu bogeman mentah akan mengguncang lambungnya. Minibus mulai memasuki wilayah hutan yang sama saat berkunjung ke pulau vampir. Alvin memarkirkan minibus itu dengan sempurna.
menekan klakson 3 kali untuk membangunkan teman-temannya yang masih terlelap. Cak, panggilnya lembut pada gadis yang masih menutup matanya rapat. Leguhan panjang sempat terdengar sampai akhirnya gadis itu terbangun. Dia sedikit menatap Alvin tidak suka. Rupanya cemburunya gadis itu masih terbawa sampai ia terbangun. Alvin yakin ini bukan pertanda yang bagus untuk perjalanan kali ini. Pemuda itu ikut turun dari minibus menyusul teman-temannya yang telah bersiap dengan boot mereka. Saat semua telah naik ke atas boot, Alvin masih menunggu kembalinya Acaira dari kegiatannya menghilangkan minibus. Benar saja, gadis itu menatapnya sebal, kemudian melirik Alzio yang tengah tertawa bersama Sylvia. Mau aku bantu? Gak usah. Lydia dan Raga sontak terdiam. Dia memiliki firasat yang sama dengan Alvin. Ini bukan pertanda yang baik. Kalian jangan kompakan bengong dong. Hanifa menggeleng, mengalihkan pandangan pada Acaira, tapi tanpa sengaja manik matanya bertemu dengan sorot tajam Sila. Rupanya gadis itu paham apa yang ia rasakan. Kapan mau jalan? Kalau kalian diam aja. Acaira kembali bersuara membuat semuanya bersiap-siap. Terlebih Arthur yang duduk di belakang kemudi boot. Dia segera melajukan bootnya di tengah danau dengan air asin itu sebelum keadaan semakin menegang. BTW, benda yang akan kita ambil di Pulau Ilusi itu rincinya seperti apa? Alzio dengan santainya membuka percakapan di tengah perjalanan. Dia tidak tahu teman-temannya yang lain tengah menyelami perasaan mereka yang tidak mengenakan. Cermin 2 sisi. Oh ya, lalu penjaganya seperti apa? Kini giliran Raga yang bertanya, bukan karena pemuda itu bodoh, melainkan ia hanya memancing Lydia bicara dengannya. Dijaga oleh monster yang punya kekuatan ilusi, jadi di sana susah buat bedain mana yang asli dengan yang ilusi semata. Sang pemilik pertanyaan menekuk wajahnya masam. Hal itu mengundang pertanyaan dari Arthur yang hanya menyimak sejak tadi. Kenapa wajah lo masam sekali? Kirain tadi Lydia yang akan jawab. Sesekali gue yang jawab, gak apa-apa kan? Sambar Sila memotong kalimat Raga. Sontak saja semua tertawa lepas melihat tingkah kekanak-kanakan Raga. Tak butuh waktu lama, hanya 2 jam untuk terombang-ambing di tengah danau. Kini boot sudah merapat di bibir danau. Di depan mereka terbentang luas hutan belantara. Hutan yang nampaknya biasa saja tapi memiliki bahaya yang sangat besar. Mungkin saja lebih besar dari bahaya Pulau Vampir. Mungkin saja petualangan ke-10 anak manusia itu akan berakhir di sini jika mereka masih mementingkan ego. Bagaimana mereka akan keluar kembali dari sini dengan tujuan mengambil cermin 2 sisi? Entahlah. Pulau Ilusi tempat menyeramkan dengan pohon rimbun yang tumbuh di seluruh pulau. Dengan tanah lembab dan dipenuhi hewan aneh dan membuat naluri abnormal Sylvia kambuh. Gadis itu memungut setiap hewan kecil itu dan menganggap makhluk lucu. Bahkan Sylvia tidak mendengarkan larangan Alzio yang terus memperingatkan. Di sekolah bunga mangga, di sini malah hewan gak jelas. Memang dasar aneh. Deman Sila berhasil membuat seorang Hanifa mengunci rapat mulutnya. Ya, jika bukan karena ia sekarang berguru dengan anak itu tentang menjaga cara berbicara, mungkin ia sudah mengucapkan kalimat yang lebih dari kata itu. Kita berhenti, pasti pada capek. Ujar Acaira. Ya, banyak dari mereka sudah lelah berjalan dari langit gelap hingga terang. Walau cahaya terang itu tidak terlihat jelas di sini. Pas banget ada sungai. Tunggu. Raga mencekal tangan Sila. Melihat tangan Sila yang dicekal oleh Raga, Jeon lantas mendekat dan melepaskan genggaman itu. Dengan tatapan tajam ke arah Raga, Jeon berhasil membuat kaptennya sedikit takut. Belum tentu sungai itu aman. Benar, gue cek deh. Selanjutnya Lydia berjalan menuju sungai disusul Acaira yang akhir-akhir ini ikut membuntuti gadis itu. Gadis galak itu lantas membaca mantra dengan mata terpejam.
Tangannya perlahan terulur ke arah sungai dan tak lama Lydia mengakhiri mantra dengan mata terbuka dan senyum kecil yang menyorotkan kepuasan. Gimana? Aman? Lydia lantas memasuki sungai dengan jeans yang digulung selutut. Hal sama diikuti oleh Acaira dan anggota dua dunia lainnya. Dari tepi sungai, 5 pemuda terlihat menonton aksi para gadis yang tertawa lepas setelah ketegangan yang terjadi beberapa saat lalu. Tanpa disadari dari kejauhan, ada sosok menyeramkan yang siap mengakhiri tawa itu. Di balik pohon besar, seorang berbadan besar dengan rambut panjang terurai hingga menyentuh tanah. Rambut itu sedikit berlumut dan tidak terawat. Sosok itu menyeringnya hingga gigi coklatnya terlihat. Tampaknya ada salah satu dari mereka yang menyadari keberadaan sosok di balik pohon. Raga. Pemuda itu lantas menatap tajam pohonnya dicurigai. Kenapa gak? Tampaknya pendengaran Kapten Dua Dunia cukup tajam. Gadis itu segera menghentikan aktivitasnya dan segera melirik ke arah Raga yang masih menatapi pohon besar di sebelah selatan mereka. Gue ngerasa ada yang aneh. Melihat kecemasan Raga dari kejauhan, Lydia lantas beranjak keluar dari air dan segera duduk bersama anggota Treskis. Merasa aneh dengan sikap Lydia, Acaira juga ikut mengakhiri kegiatan di dalam sungai. Hal sama juga diikuti oleh semua temannya. Kalian udahan? Iya. Sylvia terlihat kecewa. Sebenarnya ia belum ingin mengakhiri permainan di dalam sungai itu. Namun keadaan memaksa perubahan sikap Lydia membuat semua temannya terpengaruh. Sejak dulu Sylvia tidak habis pikir karena gadis itu sangat penting untuk semua orang. Semua temannya bahkan selalu menghormati setiap keputusan egois gadis itu, entah apa yang istimewa. Jelas sekali dari mereka berlima yang lebih pantas menjadi pemimpin adalah Acaira. Ya, dia gadis yang sangat baik, lembut dan perfeksionis. Walau kadang sikap perfeksionis itu menjadi masalah utama, tetap saja Acaira jauh lebih baik. Entah kenapa keputusan saat pembentukan Dua Dunia harus menjadikan gadis keras kepala nan galak itu sebagai pemimpin. Kalian di sini, gue mau keliling sebentar. Gue ikut. John langsung mengikuti langkah Raga. Kepergian Kapten Treskis itu menciptakan keheningan. Semua orang bertanya pada diri mereka sendiri tentang apa yang terjadi. Terlihat keheningan tercipta karena tidak ada topik, padahal jika digali, maka ada banyak sekali topik penting. Sila. Iya. Gue mau ngasih tahu sesuatu tentang Jeon. Gue dari dulu mau ngomong ini tapi selalu lupa. Kini tiba-tiba Anifa berteriak dengan tangannya menepuk satu sama lain. Semua pandangan kini mengarah kepada gadis itu, termasuk Arthur yang biasanya kalem juga ikut penasaran dengan sikap gadis yang kini berstatus pacarnya. Gue dari dulu heran tentang Jeon yang berubah. Sylvia lantas membulatkan matanya seolah mendapatkan energi untuk bergosip. Iya, gue inget dia itu dulu playboy bobrok sekolah kita. Tapi waktu ketemu Sila, Jeon jadi murid baik hati. Aneh gak sih? Alzio memetik jarinya seolah setuju dengan ucapan gadis tercintanya. Jadi sejak Jeon ketemu sama Sila di kantin waktu itu, Jeon udah suka malu. Dia terus cari tahu soal lu, Sil. Waktu dia tahu lu suka pelajaran kimia sama bahasa Inggris, tuh bocah langsung belajar keras untuk alasan PDKT. Padahal dia dulu playboy yang suka gonta-ganti cewek. Buset, ember banget lu sih. Pemuda itu lantas merengut tidak terima. Dengan tangannya mengusap lembut kepalanya, ekspresi Sila membuat semua orang semakin canggung. Tidak tahu bagaimana hubungan gadis itu dengan Jeon setelah ini, sebab tepukan di pundak Sila membuat suasana kian mencekam. Itu adalah Jeon. Pemuda itu datang dengan wajah ceria tanpa dosa yang selalu dipamerkan. Udah jalan-jalannya? Udah, kita lanjut aja cari tempat kemah. Karena ini bukan pulau hitam yang ada penghuninya.
Semua orang beranjak. Jeon yang merasa terabaikan heran dan terus menatap penuh tanya semua sahabatnya. Lid, apa? Sila kenapa beda banget? Padahal sebelum ini dia ramah. Lo apain? Lydia lantas menatap horor ke arah Jeon yang asal menuduhnya. Satu ketukan sendok berhasil mendarat di atas kepala Jeon. Ganteng tapi otak minus. Gue serius, lo gak ngomelin calon gue kan? Itu karena mulut ember Anifa sama Alzio plus Sylvia kalem yang ketularan ember. Lydia menggendong tas ransel yang telah siap mengemas banyak barang. Gadis itu lantas beranjak pergi. Langkahnya berhasil disusul oleh Jeon yang bertanya tentang apa yang dimaksud Lydia. Tentang masa lalu yang terkenal dengan playboy bobrok. Dengan segera Jeon menghampiri Sila yang sudah cukup jauh. Pemuda itu mencekal tangan Sila dan menatap nanar gadis itu. Tidak tahu apa yang diungkapkan Alzio tentang masa lalunya. Yang ia tahu semua hal tentang masa lalu adalah buruk. Tampaknya hal yang diungkapkan buruk karena Sila langsung menepis tangan Jeon. Si lo ngomong apa ke Sila? Romantis, bisik Sila diiringi dengan gerakan menyelipkan jarinya di sela jari Jeon. Senyum Sila lantas mengambang indah. Jujur saja saat ini jantung Jeon berdegup sangat kencang. Ia merasa sangat gugup dan bahagia. Untuk pertama kalinya Sila berinisiatif seperti sekarang. Tak peduli dengan apa yang diucapkan Alzio, tampaknya setelah respon ini ucapan ember Alzio itu baik. Makasih sama gue, karena gue udah ngungkapin perjuangan berat lu yang gak diketahui Sila. Gue sih rela lakuin apa aja untuk cinta Sila. Jangan membelai lembut rambut gadis itu. Bagaimana respon para anggota Thrice Kiss dan Dua Dunia? Tentu saja bermacam-macam. Ada yang mual, ada juga yang ikut bahagia, dan ada yang iri. Arthur lantas menarik Anifa dan menggandeng erat tangan gadis itu. Dengan tatapan lekat, pemuda itu tersenyum tipis. Kalau gue rela mati 1000 kali untuk Anif. Ya, tampaknya yang baru saja menjadi kekasih juga tidak ingin kalah bucin. Gak perlu gitu juga. Tidak tahu sejak kapan gadis dengan mulut tanpa filter itu bisa mengucapkan kalimat manis yang sedikit membuat merinding. Gue rela terjun dari puncak Monas untuk dapetin cinta Sylvia. Mati dong. Sylvia dengan nada manjanya lantas mengelus lembut pundak Alzio, padahal itu hanya bualan. Dan mendapatkan respon lebih seperti itu. Andai saja Alvin yang cerdas dan cekatan bisa membual dan mendapatkan cinta Acaira dengan lancar seperti tiga rekannya. Andai saja Raga yang pintar dan bijaksana bisa memerintahkan hati Lydia yang bertahta di hatinya. Sayang sekali cinta kedua pemuda itu tidak sebaik tiga rekannya. Ya kesialan, entah sesuatu yang baik bisa jatuh cinta dengan gadis yang sulit untuk didapatkan. Yang satu susah move on, yang satu lagi terlalu tertutup. Berbeda dengan Raga dan Alvin yang galau karena memikirkan cara untuk mendekati gadis tercinta mereka. Acaira justru terlihat kesal. Siapapun pasti tahu apa yang membuat gadis itu emosi hingga meninggalkan rombongan. Acaira bahkan kali ini sangat nekat tanpa memikirkan akibatnya. Di dalam hutan yang lebat ini, jauh dari semua temannya, Acaira menumpahkan air mata yang tertahan selama ini, melepaskan semua sakit yang tertahan sekian lama. Kenapa? Kenapa ia harus jatuh cinta dengan orang yang salah? Kenapa takdir begitu kejam dan senang mempermainkan perasaan Acaira yang rapuh? Gadis itu terduduk di tanah lembab dengan kedua tangannya menutup wajah penuh air matanya. Sebuah tepukan di pundak disusul suara familiar yang lembut membuat Acaira langsung menghambur dalam pelukan orang itu. Tanpa melihat siapa dia, Acaira lantas mengeratkan pelukan saat mendapatkan belayan lembut di pucuk kepalanya. Gue gak tahan, Lid, ini sakit banget. Kenapa sih waktu itu gue gak dengerin lo? Gue nyesel banget sekarang yang gue dapat cuma sakit yang gak ada satu orang pun yang paham sama sakitnya. Gadis itu terus menangis, bahkan tidak ada kecurigaan dari gadis itu saat hawa di sekitar berubah dingin. Bahkan Acaira tertidur lelap. Hal ini membuat orang yang dipeluk tersenyum sinis.
Orang dengan rambut tak terawat itu berubah bentuk perlahan menjadi sosok Acaira. Setelah sepenuhnya berubah menjadi Acaira palsu, orang misterius itu meletakkan Acaira ke dalam tabung bulat yang ia sembunyikan di dalam gua gelap. Tidurlah dengan tenang, balaskan dendammu setelah ini. Raga menggaruk kepalanya yang tidak gatal, lantas menyikut pelan Alvin yang diam di sebelahnya. Kalau lu mau ngobrolin apa, Bataca? Alvin meringis. Pemuda itu terlalu kaku untuk mengungkapkan perasaan atau bualan seperti ketiga rekannya. Dia menyayangi Acaira sangat malah. Tapi dia bukan pujaga yang bisa menyusun kata indah. Dia hanyalah pemuda biasa yang hanya bisa menyusun kata membentuk mantra. Nggak tahu. Lu sendiri mau ngorbanin apa buat Lydia? Ngomong-ngomong, si Acaira kemana? Celetuk Hanifa yang berjalan paling depan saat menoleh ke arah belakang. Semuanya terhenyak, baru menyadari kehilangan satu anggota mereka. Alvin membelah barisan di belakangnya hanya untuk melihat kepastian dari pertanyaan Hanifa. Benar, gadis yang selalu tampil khas dengan bandu hitamnya itu tidak ada di sini. Raga berinisiatif memanggil, suaranya menggema tapi tidak ada sautan sama sekali. Gue mau cari Aca. Lydia lantas berbalik ke tempat awal mereka. Di sana memang ada pertigaan jalan hutan. Gadis itu memilih pergi ke arah utara. Satu cengkeraman kuat menghentikan langkah Lydia, berbalik dan mendapati Raga yang menatapnya tajam. Jangan pergi, ntar lu ikut hilang. Sahabat gue hilang dan lu seenaknya mencegah buat mencarinya. Lu siapa? Raga mengacak rambutnya kasar, melihat Lydia yang kembali berbalik ke arah utara. Dia mengejar kepergian Lydia yang sudah jauh dari rombongan. Sekali lagi pemuda itu berhasil menarik pergelangan tangan Lydia saat mengejarnya. Gue bilang jangan ya jangan. Gila lu. Acaira bisa balik sendiri. Ingat, ada 3 temanmu yang lain. Jika lo kehilangan Acaira tidak akan berpengaruh apapun, bukan? Satu tamparan mendarat mulus di pipi pemuda itu. Perih kian menjalar di permukaan kulitnya yang memerah. Gadis di depannya masih terbawa emosi, napasnya saja masih memburu seirama dengan pundaknya yang turun naik dengan ritme yang tidak jelas. Satu kalimat Raga bukannya membuat hati Lydia luluh, justru membuat gadis itu membencinya mati-matian. Dari dulu lo emang gak berubah, egois, tidak berperasaan. Raga yang kehilangan jejak Lydia kini pusing 7 keliling. Pasalnya dia juga terpisah dari rombongannya. Dia merasa menyesal kenapa sampai bisa ia berkata demikian tadi. Sesekali ia menggaungkan nama Lydia atau Acaira, berharap bertemu dengan salah satu gadis itu. Sosok Lydia berdiri bersedekap tak jauh darinya, membuat Raga cepat menghampiri. Raga memperhatikan dari atas sampai bawah, tapi itu memang benar Lydia. Lantas tanpa pikir panjang Raga memeluk gadis itu erat. Tak ada perlawanan sama sekali saat ini, tidak seperti kemarin-kemarin. Lydia membalas pelukan pemuda itu lebih erat lagi. Gue khawatir lo kenapa-napa pas gak ada gue. Raga mengelus pelan pucuk kepala gadis itu. Pelukannya ia lepas menatap heran gadis di depannya yang hanya tersenyum lebar. Tumben gak marah. Lydia tersenyum sebelum menjawab pertanyaan Raga. Jujur di mata Raga, gadis itu sekarang lebih mirip Acaira yang hobi tersenyum. Tapi tidak apa-apa. Raga senang melihat ini. Ya gue gak mau sendirian menjelajahi hutan untuk mencari Acaira. Berdamai dengan lo juga gak salah, bukan? Lydia memberi kode agar pemuda yang tingginya lebih 10 cm darinya itu untuk sedikit membungkuk. Nggak jadi deh. Tangan pemuda itu terarah untuk menggelitiki pinggang ramping milik Lydia, membuat Lydia sedikit memukul Raga. Iya gue kasih tahu, tapi jangan digelitikin terus. Gadis itu sedikit berjinjit untuk mencapai telinga Raga. Tangannya melambai memberi kode agar Raga sedikit merunduk. Ya Tuhan, jodoh siapa sih kok cebol banget? Gadis itu mendekatkan bibirnya ke arah telinga Raga. Butuh 3 detik sebelum kalimat itu terlontar. Gue sayang sama lo.
Demi apapun jantung Raga berdegup tidak karuan. Mungkin saat ini ia akan menyayangi Anifa yang kadang lebay saat sport jantung karena Arthur. Serius? Lydia mengangguk pelan, membuat Raga semakin terbang saja karenanya. Udah, jangan terlalu seneng, cari Acaira sana. Gue mau suruh yang lain. Di bawah pohon yang rindang itu duduklah Sila, Sylvia, dan Anifa, sementara Arthur, Alzio, dan John tengah meneriaki nama Acaira di sekitar sana. Netra Lydia tidak melihat sosok Alvin. Jangan ditanya kemana pemuda itu. Tanpa dikomando, dia akan menjadi orang pertama yang mencari keberadaan Acaira. Sini kalian. Kita berbencar, Arthur sama Anifa ke arah timur, John, Sila, sama Alzio ke arah barat. Biar Sylvia sama gue aja. Sila menaruh telapak tangannya di dekat pelipis, meniru gaya klasik kapal yang tengah hormat kepada kaptennya. Setelah ketiganya hilang di balik rimbunnya pohon, sejoli Arthur, Anifa yang sudah menuju arah timur, Lydia menarik pergelangan tangan Sylvia yang langsung ditepis kasar gadis imut itu. Kenapa sih? Lu itu suka sekali memerintah. Gue belum tentu setuju, tapi lu udah buat keputusan aja. Gue tahu gue semena-mena, tapi itu semua untuk kebaikan kita semua. Tidak ada keputusan gue yang merugikan orang atau berimbas untuk gue aja. Ayo cari Acaira. Enggak, Selalu jangan egois dong saat genting kayak gini loh. Tangan Sylvia spontan mencekik leher Lydia. Gadis itu berusaha tetap tenang, tapi Sylvia mencekiknya semakin kalap. Sila yang ternyata berniat kembali untuk mengambil barangnya yang tertinggal di bawah pohon tidak sengaja melihat kejadian itu. Lydia, dia, lu bunuh Lydia, Sel. Liris Sila. Sylvia menggeleng keras menolak kenyataan. Tadi dia hanya sakit hati, tidak berniat menghabisi gadis itu. Sylvia terduduk di dekat Lydia. Dia ikut menekan nadi gadis yang tidak berdetak sama sekali. Hembusan nafas juga tidak terasa dari hidungnya. Lu jahat, Sel. Gue mau kasih tahu Anifa dan yang lain. Sylvia tidak tinggal diam. Dia menarik pergelangan tangan Sila. Terjadi aksi tarik menarik, hingga akhirnya Sylvia tidak sengaja mendorong Sila. Tubuh mungil gadis itu terguling, bisa terhenti saat ada batu besar yang menabrak kepalanya. Sylvia mendekati Sila yang sempat meringis kesakitan. Gadis itu hanya diam. Hal yang ia lakukan terhadap Lydia ia lakukan pada Sila. Mengecek nadi dan pernapasan, tapi mungkin jawaban yang sama akan didapat juga oleh Sylvia. Sila meregang nyawa di tangannya. Darah mengalir deras dari kepala gadis itu yang terbentur bebatuan. Gadis imut yang biasanya kalem itu kini meraung hebat. Tidak mungkin dia menjadi pembunuh atas sahabatnya sendiri. Kemana perginya Acaira? Seharusnya gadis itu akan senang. Karena Acaira hilang, dia tidak akan berurusan dengan gadis perfeksionis itu yang akan menyuruhnya ini itu. Tapi dia tidak sekejam itu. Sekesal apapun dia pada Acaira, dia tetap menyayangi sahabatnya itu. Entah. Anifa menoleh menatap Arthur dalam, yang diperhatikan balik menatap Anifa tajam. Kenapa? Gadis itu sontak menggeleng keras. Dia hanya bingung kenapa kekasihnya tiba-tiba berubah seperti itu. Lu jalan duluan. Tapi tadi lu minta gue supaya gak jauh-jauh dari... Itu tadi lain sekarang. Melihat gelagat yang aneh, Anifa memutuskan untuk jauh lebih dulu sesuai perintah Arthur. Pemuda itu memang menepati kata-katanya. Dia berjalan di belakangnya, tapi tidak harus pas di belakang tubuhnya juga, bukan? Tur, jalan saja. Aura dingin menyelimuti Anifa. Dia sedikit merinding tapi berusaha percaya pada Arthur. Tur. Anifa terbekik saat taring Arthur menancap begitu saja di lehernya. Arthur menghisap habis darah Anifa, membiarkan gadis itu tersungkur di tanah setelahnya. Bukankah kutukan vampir pemuda itu sudah hilang? Lalu kenapa pemuda itu tega sekali minum darah kekasihnya? Alvin terus saja memanggil nama Acaira. Dia tidak punya rombongan, hanya berjalan sendiri, tidak tentu arah untuk mencari orang yang sangat ia lindungi.
Langkahnya terhenti saat sosok Acaira datang ke arahnya membawa 2 pedang. Tunggu, bukankah tadi Acaira terjebak dalam tabung? Lalu siapa gadis itu? Apa dia berhasil terlepas dari tabung? Akhirnya kita ketemu. Kita bertarung. Alvin menggeleng dengan senyuman yang masih ia pertahankan di wajahnya yang kalem. Acaira memang tahu satu sisi kelebihannya yang jarang orang tahu. Pemuda itu lihai dalam bermain pedang. Tapi untuk saat ini Alvin pikir Acaira hanya bermain-main. Di mana lu dapat pedang? Gue nemu tapi tidak masalah asal pedang ini bisa membunuh lo. Jangan bercanda, Sa. Banyak yang nungguin lu balik. Ayo ikut gue. Dia nggak main-main. Kita adu kekuatan. Lu takut? Tak ada intonasi tinggi dalam bicaranya, tapi kata-katanya bukanlah Acaira yang Alvin kenal. Alvin memungut pedang itu, kembali tersenyum ke arah Acaira berniat mengajak gadis itu kembali. Tapi kini bukan pedang bersarung yang gadis itu layangkan, melainkan sebilah pedang yang mengkilap seperti kehausan darah. Gadis itu menatap Alvin tajam, mulai menyerang pemuda di depannya. Alvin masih enggan untuk bertarung dengan Acaira. Bagaimanapun dia tidak ingin melukai Acaira nantinya. Sial, kenapa lu gak mati aja? Tahu gak? Gara-gara lu Alzio menjauh. Gue gak bakalan mendekati lu lagi kalau lu pikir gue yang menghambat proses lu sama Alzio. Tapi jangan seperti ini. Gue suka sama dia sejak dulu, seharusnya lu tahu itu. Entah sejak kapan Acaira ahli bermain pedang, dia terlihat seperti bukan Acaira yang sebenarnya. Pertarungan antara Alvin dan Acaira sangat sengit, tidak ada yang terlihat mengalah. Acaira yang terus saja menyerang Alvin dan Alvin yang terus menangis. Gue benci banget apa lu gara-gara lu. Alzio pikir gue cinta sama lu. Karena terbawa emosi, Alvin mulai menyerang Acaira. Kini permainan keduanya nampak imbang. Satu goresan kecil berhasil tercipta di kening Acaira dengan ujung pedang Alvin. Pemuda itu menghentikan tingkah gilanya, berharap Acaira mau berhenti karenanya. Tapi dugaan Alvin salah, rupanya gadis itu semakin menyerangnya tanpa ampun. Terlihat sekali ada ambisi besar untuk menghabisi Alvin di mata Acaira. Gadis itu sempat lengah membuat pedang Alvin menusuk perutnya. Acaira sempat berusaha tetap berdiri, tapi nihil dia akhirnya ambruk juga. Alvin terkesiap, tersadar dari kebodohannya. Dia biasa mencabut pedang dari lawannya yang biasanya penjahat yang perlu ditumbas. Tapi untuk kali ini tangannya bergetar hebat mencabut pedang itu dari perut Acaira. Darah mengalir deras bersamaan dengan tercabutnya pedang itu. Tumpah sudah air mata Alvin, sosok pemuda yang biasanya tampil berwibawa dan selalu tegar. Aja. Alvin mendekap wajah yang perlahan mulai memucat itu, menepuk pipi yang biasanya menampilkan lesung manis yang tersenyum. Namun sekali lagi Acaira hanya membisu dengan matanya yang terpejam dan nadinya yang mulai lemah. Pemuda itu mulai mengangkat tubuh Acaira, tidak peduli bajunya ikut berlumuran darah. Di tengah jalan dia terhenti, merobek ujung bajunya untuk mengikat luka di perut gadis yang masih mengeluarkan darah yang deras. Bertahanlah, Ca, sampai gue menemukan letak tas itu. Sialnya tas itu entah ia tinggalkan di mana. Untungnya Alvin memiliki pemikiran yang pintar. Dia sempat menabur beberapa bulatan besi agar ia tidak tersesat. Hanya butuh waktu 10 menit ia menemukan ransel yang berisi obat-obatan. Melihat tas itu membuat Alvin merasa semakin bersalah. Pasalnya isi dari tas itu saja dia dan Acaira yang beli. Yang selalu merapikan tas itu juga dia dengan Acaira. Tangannya cekatan mengambil beberapa daun yang mulai ia tumbuk, membacakan beberapa mantra sampai akhirnya ia siap gunakan. Dia membuka ikatan kain itu, membuat darah kian mengalir deras. Meski sedikit gemetaran, Alvin berhasil melakukannya dengan baik, tapi tidak dengan kesadaran gadis itu yang belum kembali. Batin Alvin kembali membisikkan kalimat yang ia benci. Bagaimana kalau Acaira meninggalkannya untuk selamanya? Mungkin dia akan gila karena perasaan bersalah ditambah rasa sayangnya. Alvin tidak menyadari bahwa posisinya kini berada di tepian danau tempat mereka beristirahat tadi. Tapi pemuda itu juga tidak sadar
bahwa semua rekannya tidak ada di sini. Beberapa patahan ranting ia kumpulkan berusaha menyalakan api menggunakan batu. Ada kaleng aluminium yang ia bawa, benda itu berguna membantunya memasak air. Air yang telah mendidih itu ia campurkan dengan air danau yang dingin menghasilkan air hangat. Harus diakui pemuda itu cukup pandai membersihkan bekas luka-luka Acaira. Satu lagi yang harus diakui darinya, pengorbanannya untuk Acaira bukan main, andaikan gadis itu sadar dengan kebodohannya selama ini. Sekian. Dan terima kasih buat ini Tali Putri yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.